Setelah bertemu dengan Gargantua yang diorbit oleh 2 planet dan 1 bintang neutron yang memiliki planet, di mana planet tersebut mendukung kehidupan, kita akan melanjutkan penjelajahan ini lagi. Pesawat melesat di lautan luar angkasa yang sangat luas ini. Saat ini, kita sudah sangat jauh dari bumi, yaitu sekitar 80 juta tahun cahaya. Di sini kita sudah mulai sedikit bertemu banyak objek langit, karena alam semesta yang terus berkembang. Namun saat di dalam perjalanan, tiba-tiba pesawat seperti masuk ke dalam suatu ruangan. Terjadi kontak radiasi saat memasukinya. Namun, saat di dalam sini, kita tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanya ruangan hampa tanpa objek apapun. Sangat gelap, hingga kita tidak dapat melihat apapun di sini. Ternyata ini adalah Boots Void, salah satu tempat paling menyeramkan di dunia, dan kini kita sedang di dalamnya. Ruangan kosong ini bagaikan tempat kosong yang tak berisi apapun. Sehingga, Boots Void juga sering disebut dengan The Great Nothing. Lubang hitam bukanlah ruangan kosong, melainkan materi dengan gravitasi yang sangat kuat. Berbeda dengan Boots Void merupakan kekosongan besar, dengan wilayah yang sangat luas dan berbentuk bola. Boots Void yang kita masuki kali ini sangat luas, padahal kita terus melaju dengan kecepatan cahaya. Namun, pesawat kita tidak sampai-sampai di ujungnya. Karena sangat luas, maka Boots Void ini juga disebut dengan Super Void. Super Void yang kita lewati kali ini berdiameter 250 juta tahun cahaya. Volumenya sendiri sebesar 236.000 megaparsec kubik, yang membuatnya sebagai kekosongan terbesar di alam semesta yang berhasil diamati oleh umat manusia. Meski Boots Void adalah kekosongan yang luar biasa dan dibilang mengerikan, ternyata ada satu hal yang perlu dipahami tentang kekosongan besar di alam semesta ini. Boots Void bukan hanya sekedar ruang kosong hitam dan gelap tak berujung. Ruang ini adalah wilayah yang sangat besar dan berbentuk bola. Di dalam Boots Void ini, kita tidak dapat menerima sinyal dari pusat yang ada di bumi. Kita benar-benar terisolasi di sini, sangat kesepian, dan entah akan sampai di mana. Namun lihatlah, di dalam sini kita menemukan beberapa galaksi kecil, jumlahnya hanya puluhan saja. Seharusnya wilayah seluas ini dihuni oleh banyak sekali galaksi. Idealnya 10.000 galaksi dapat berada di sini. Boots Void merupakan bukti bahwa alam semesta sangat luas. Jaringan kosmos yang tak dapat kita lihat dengan mata telanjang, dan terlalu besar untuk dapat dipahami. Sudah terlalu lama kita di dalam kegelapan ini, sehingga Kapten memutuskan untuk menyalakan mesin lubang cacing. Dan kita akan melalui lorong lubang cacing untuk cepat sampai di sudut lain alam semesta ini. Akhirnya kita dapat keluar dari Boots Void. Kini, kita berada di dalam keramaian galaksi. Kita bagaikan di dalam sebuah perkotaan yang sangat terang. Sampai di sini, kita mendapatkan pesan dari bumi, yang mana isinya bahwa ditemukan elemen yang mendukung kehidupan di planet Venus. Tentu saja ini berita yang sangat gembira. Di samping haluan pesawat, terlihat sebuah galaksi yang sangat menarik perhatian kita. Pusatnya sangat terang, kita akan lebih mendekat kepadanya.
Galaksi Holmberg 15A, galaksi elips super besar dengan jarak sekitar 700 juta tahun cahaya dari bumi. Pusat dari galaksi ini adalah lubang hitam supermasif. Massa lubang hitam Holm 15A berukuran hingga 40 miliar kali massa matahari, dan juga hampir 10.000 kali lebih besar dari Sagittarius A, yaitu lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti. Kita terus melanjutkan perjalanan. Dari banyaknya galaksi di sini, ada salah satu yang menarik perhatian kita di tengah perjalanan ini. Lihatlah, ada galaksi yang sangat besar di depan kita. Ini adalah galaksi IC 1101. Berjarak 1 miliar tahun cahaya dari bumi, galaksi ini memiliki bentuk eliptikal atau bundar. Diameter galaksi ini mencapai 5,5 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti saja hanya memiliki lebar 100.000 tahun cahaya. Galaksi IC 1101 membentang sekitar 5-6 juta tahun cahaya, dan diperkirakan di sana terdapat 100 triliun bintang. Ukuran galaksi IC 1101 tidak terbentuk oleh dirinya sendiri. Diperkirakan, galaksi ini pernah bergabung dengan galaksi lain dan menyatu menjadi galaksi raksasa. Di pusat galaksi IC 1101, diperkirakan memiliki lubang hitam amat sangat besar, jauh lebih besar dari lubang hitam di Bima Sakti sebagai inti galaksi. Banyak bintang di sana diperkirakan berukuran besar. Umumnya, galaksi besar memang memiliki banyak bintang raksasa, tapi umur bintang di sana tidak akan lama, dan banyak bintang raksasa berumur lebih pendek dan meledak lalu berakhir mati. Bintang di sini lebih banyak berwarna kuning. Beberapa di antaranya lebih tua dari usia matahari kita, atau lebih dari 7 miliar tahun. Sebuah bintang besar akan membakar gas lebih banyak. Bandingkan dengan matahari, ukurannya sedang saja dan terus menyala lebih lama. Bisa dikatakan, galaksi berukuran besar akan mati lebih cepat secara perlahan. Tapi entah kapan, sampai semua bintang di sana redup dan mati sehingga tidak terlihat lagi. Bermiliar-miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi, kembali ke awal mula waktu, kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa maha besar. Ini bukanlah sebuah galaksi, sesuatu yang lebih terang dari ratusan galaksi dijadikan satu. Sebuah energi cahaya yang membutakan, memancar keluar hingga triliunan mil jauhnya. Benda sebesar dan seterang ini pasti berkekuatan luar biasa dahsyat. Berada di sini sama saja kita mengunjungi mara bahaya. Inilah Quasar Ton 618, sesuatu paling mengerikan di alam semesta. Sebagai kuasar, Ton 618 merupakan piringan akresi gas sangat panas yang berputar-putar di sekitar lubang hitam raksasa. Galaksi sekitarnya tidak akan terlihat karena kuasar ini sendiri lebih bersinar, dengan kecerlangan lebih terang hingga 140 triliun kali matahari, menjadikannya salah satu objek paling terang di alam semesta. Monster ini memiliki inti yang gelap, sebuah black hole terbesar di alam semesta yang teramati hingga saat ini. Mencerai-beraikan semua yang ada di sekitarnya, bintang, bahkan galaksi sekalipun. Black hole ini lebih masif 66 miliar kali dibanding matahari. Status ini menempatkannya pada black hole termasif atau ultramasif di alam semesta. Coba kalian bayangkan, kekuatan apa yang bisa dipertontonkan oleh objek langit semacam ini. Massanya bahkan mampu menampung keseluruhan massa satu galaksi. Kuasar yang ada di depan kita ini
Jari-jarinya sekitar 30 kali lebih besar daripada luas tata surya. Dengan kekuatan yang maha dahsyat yang dimiliki oleh kuasa di depan kita ini, pesawat kita mengalami anomali yang luar biasa dahsyat. Mesin pesawat mati, pesawat melayang-layang di ruang hampa. Kemudian para kru hanya melihat cahaya sangat terang di depan pesawat. Gemuruh suara pesawat dengan mesin yang tidak menyala ini sangat aneh bagi kita. Setelah beberapa detik hanya terlihat cahaya putih terang yang sangat menyilaukan, kini setelah semua orang di dalam pesawat membuka mata, mereka semua sangat heran. Kita sudah sampai di sudut alam semesta yang lainnya. Sungguh sangat berat perjalanan ini, seakan alam semesta tidak ingin diungkap tabirnya hingga ke ujung. Di tempat yang gelap ini, di depan pesawat kita, dari tempat yang jauh terlihat sebuah benda mirip dengan cakram. Benda ini berputar dengan cahaya berwarna biru di setiap sisinya. Sekilas, benda ini mirip dengan pesawat, namun ini bukan pesawat buatan manusia. Dari mana dia berasal? Apakah benda ini yang menyelamatkan kita kala pesawat kita mengalami gangguan akibat anomali di kuasa raksasa tadi? Kita akan coba menghampiri benda tersebut, namun mesin dorong pada pesawat kita belum menyala. Semua orang bekerja sama untuk dapat mengatasi masalah ini. Sedangkan kapten terus mengawasi benda mirip cakram yang ada di depan kita ini, dan terus mengirimkan sinyal ke benda tersebut agar dapat berkomunikasi. Namun benda tersebut tidak menjawab pesan sinyal dari kita. Hingga akhirnya mesin pesawat pun menyala. Kita langsung melesat menghampiri benda tersebut. Namun apa yang terjadi? Pesawat mirip cakram tersebut tiba-tiba menghilang. Seakan mereka memiliki teknologi teleportasi yang membuatnya dapat langsung menghilang dari hadapan kita. Semua orang penasaran, sebenarnya benda apakah itu? Apakah kita dapat bertemu kembali dengan benda tersebut saat melakukan perjalanan ke ujung alam semesta ini? Kita akan deteksi benda tersebut menuju kemana, lalu kita akan menghampirinya.